ketika ada satu ayat kemudian ada orang lain yang berbeda pemahaman dengan kita, selama pemahaman itu merupakan bagian dari isyarat yang ada dalam Al-Quran, baik secara kebahasaan maupun yang lainnya, maka kita tidak boleh menilai orang itu mengingkari Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti alla tusyrik syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Akan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami kan Ibrahim di tempat Baitullah dengan janganlah engkau persekutukanku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini dimulai dengan perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar beliau mengingat peristiwa masa lalu yang terjadi pada Kanjeng Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, dan ingatlah hai Muhammad ketika Allah menempatkan Ibrahim di dekat Baitullah. Jadi ini adalah pengantar dari Allah supaya membaca kisah masa lalu sebelum membaca perintah yang diberikan pada beliau di perintah yang terjadi pada masa lalu. Apa perintah Allah pada Rasulullah? Supaya mengingat peristiwa yang terjadi pada waktu Allah menempatkan Nabi Ibrahim di dekat Baitullah dengan berfirman, la tusyrik bi syai'a. Hai Ibrahim, janganlah kamu mensyarikatkan aku dengan sesuatu. Artinya bertauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tugas yang pertama adalah memantapkan iman. Baru disusul dengan tugas yang kedua, wa tahhir baiti. Bersihkan rumahku. Kata toharoh itu berbeda dengan nazafah. Kalau nazafah itu biasanya membersihkan pada perkara-perkara benda lahir. Ada sampah, nazafah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu nazafah. Kalau toharoh biasanya babnya itu bab tentang najis dan hadas. Tadi sampah-sampah, sekarang najis dan hadas. Tetapi pada ayat ini kaitannya adalah dengan masalah-masalah akidah, keyakinan. Kita tahu bahwa
Ka'bah itu Hajar Aswad ya. Ka'bah itu pernah rusak karena ada topan pada zaman Nabi Nuh. Ya. Ketika terjadi topan, terjadi banjir besar, Ka'bah rusak lah. Terus sekian lamanya dari zaman Nabi Nuh belum direnovasi. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang merenovasi semenjak kerusakan tadi. Bersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran. Jadi setelah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, tugas berikutnya adalah dibersihkan dari kotoran-kotoran, berhala-berhala, dan lain sebagainya. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang tawaf. Wal qaimin, orang-orang yang qiyamul lail atau yang berada di situ, yang melakukan qiyamul lail. Waruka'is sujud, dan ruku' dan sujud. Di Ka'bah itu untuk qiyam, biasanya ulama mengambil digabungkan dengan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, lit-ta'ifina wal 'akifina, dan orang-orang yang i'tikaf. Jadi Ka'bah di Ka'bah itu ibadah yang dilakukan itu tiga. Satu, sholat, tawaf. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, qiyam, ya, i'tikaf. Kemudian ayat ini disusul dengan wa'adzin fin nasi, dan serukanlah kepada umat manusia, di tengah umat manusia. Disinilah kemudian timbul pertanyaan, apakah perintah yang terdapat di dalam ayat wa'adzin fin nasi ini perintah kepada Nabi Ibrahim sebagai perintah yang berikutnya setelah perintah membersihkan rumah Allah, ya, atau dia perintah baru? Maksud saya gini, tadi awal kan ayat ini, dan ingatlah hai Muhammad. Nah, apakah kalimat ini wa'adzin fin nas itu juga adalah artinya dan serukanlah hai Muhammad, atau wa'adzin ini diatafkan kepada perintah watahhir baiti, dan bersihkanlah rumahku, yang berarti perintah itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini indahnya Al-Quran, dengan satu kata saja bisa kesana kemari. Ini menjadi ikhtilaf pemikiran para ulama karena ayatnya baru. Kalau saja ayatnya tidak baru, tentu akan mudah kita menyimpulkan. Bisa jadi perintah itu secara mutlak diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi karena ayat baru, maka wa'adzin fin nasi ini bisa berarti dua. Dan serukanlah wahai Ibrahim di tengah umat manusia. Bisa. Yang kedua, wa'adzin fin nasi, dan serukanlah wahai Muhammad. Nah, maka pesannya adalah satu. Nabi Ibrahim, jika Nabi Ibrahim maksudnya adalah dia tugas membersihkan Baitullah, kemudian menyerukan ibadah haji. Di sini nanti ada keterangan bahwa Nabi Ibrahim kemudian berdiri di satu batu, lalu berdiri dan menyeru, wahai seluruh umat manusia, telah diperintahkan kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka hajilah. Beliau berdiri di atas batu. Memang Ibrahim sempat bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin saya akan menyerukan manusia yang segitu banyak seluruh dunia untuk naik haji ke sini, sedangkan suara saya akan terbatas. Sudah, tugasmu itu menyampaikan mengumandangkan seruan itu, soal sampai kemananya nanti urusanku. Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir waktu itu bahwa suara dia akan sampai ke Indonesia, tidak berpikir. Karena tidak masuk akal. Sebab apa? Ibrahim belum membayangkan ada handphone, belum membayangkan ada telepon, belum membayangkan ada yang lain-lainnya teknologi, karena masih jadul gitu loh. Nah, itu urusan Allah. Artinya
ketika orang sudah melakukan perintah Allah, sampai di mana misinya itu bukan urusan kita. Tugasmu adalah memulai untuk menyampaikan seruan. Itu yang penting. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas batu. Dalam bahasa Arab, berdiri itu kan koma. Kalau tempat berdiri itu namanya makom. Ini jangan salah paham, nanti ada orang mengatakan makam Ibrahim itu kuburan Ibrahim. Bukan, makom itu tempat berdiri. Koma yaqumu. Makom itu keterangan tempat, makan. Berdiri di atas batu, kemudian berseru. Nah, batu itu sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada sampai hari ini. Bahkan makom Ibrahim itu ada gambar tapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau sekarang bolong, ya, bolong, ditutup, dikurungi. Tentu saja ketika Nabi Ibrahim berdiri ya tidak sampai bolong lah, tidak sampai. Kalau batunya sampai bolong kayak apa beratnya Nabi Ibrahim? Batunya berarti empuk sekali. Tidak. Tentu itu ukiran dibuat belakangan sebagai penanda bahwa itu jangan sampai tapak kaki itu hilang ya, karena lama-lama terkikis. Kemudian dibuatlah di atasnya itu bentuk seperti dua sendal gitu, bolong ya. Nah, ini yang pertama, perintah itu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Sampailah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, perintah itu ditujukan kepada Rasulullah. Wa'adzin finnas, dan serukanlah wahai Muhammad bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Artinya Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya di dalam banyak hadis sudah kita baca. Misalnya bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Itu adalah perintah Rasulullah kepada umatnya agar supaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Selanjutnya, ya'tu. Nah, ini menarik sekali. Perintahnya itu kan hajjul baiti, supaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tetapi ya'tuka, nanti kalau kamu sudah serukan supaya mereka naik haji, umat manusia itu akan datang kepadamu. Nah, ini aneh sekali nih. Mengapa demikian? Ini rahasianya di sini. Pada dasarnya orang yang naik haji itu adalah mendatangi seruan Nabi Ibrahim dan seruan Nabi Muhammad. Artinya ketika orang menunaikan ibadah haji, mereka akan datang ke tempatnya Nabi Ibrahim, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Datang ke Baitullah. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah tidak ada, kemudian diserukan pada Rasulullah, dan jika dimaknai ya'tuka, datang kepada Muhammad, subhanallah, tidak terbayangkan bahwa Rasulullah itu pindah ke Madinah, tetapi orang yang menunaikan ibadah haji itu ya'tuka. Niscaya mereka akan mendatangi kamu. Sedangkan Rasul di Madinah. Itu mengisyaratkan bahwa para jamaah haji, walaupun ibadah hajinya itu ke Makkah Al-Mukarramah, ke Baitullahil Haram, akan tetapi, mohon maaf sebentar ya. Akan tetapi, siapapun yang menunaikan ibadah haji, siapapun orang yang berangkat ke Mekah, rasanya belum sempurna kalau belum ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ya, tuka di sini, meskipun perintahnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tidak salah. Karena umat manusia pasti ingin berbondong-bondong datang menjumpai Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Nah itu. Hamba yang dimuliakan, saya ingin mengatakan begini. Ketika ada satu ayat kemudian, ada orang lain yang berbeda pemahaman dengan kita, selama pemahaman itu merupakan bagian dari isyarat yang ada dalam Al-Quran, baik secara kebahasaan maupun yang lainnya, maka kita tidak boleh menilai orang itu mengingkari Al-Quran. Yang kedua, di antara keindahan Al-Quran adalah seringkali Al-Quran menggunakan satu kata, tetapi kemudian dia bisa bermakna ganda. Dan itu diberlakukan benar kedua-duanya.
Nah, kita sudah bahas dalam bidang qiraat misalnya ketika membaca di dalam surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sami'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Nah, saya sampaikan bahwa ketika membaca ayat di akhir ayat tadi walahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun, ada di antara para qari yang membaca walahum 'adzabun 'alimun bima kanu yukadzibun. Nah, bima kanu yakdzibun itu beda artinya dengan yukadzibun. Sebab kalau yakdzibun itu artinya adalah ditujukan kepada orang-orang munafik. Sedangkan yukadzibun itu merupakan sifatnya orang-orang kafir. Loh, kenapa kok bisa dibenarkan dua-duanya? Secara riwayat dari Rasulullah SAW secara mutawatir, kedua-duanya dibenarkan. Yakdzibun juga benar, yukadzibun juga benar. Cuma kenapa kok dibenarkan yakdzibunnya? Yakdzibun dari bohongnya. Kenapa yukadzibun? Karena orang yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW dengan keingkarannya mereka adalah kafir dan dengan bohongnya, dengan dustanya, ngaku beriman padahal tidak beriman, mereka adalah munafik. Karena berdusta adalah sifat munafik, sedangkan mendustakan atau mengingkari adalah sifat orang kafir. Untuk menyebutkan bahwa sekelompok manusia itu kafir dan munafik tidak membutuhkan dua kata. Cukup satu kata, tetapi kemudian bisa dibaca dengan dua wajah. Ini kehebatannya Al-Quran. Hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi saya ulangi kembali. Ketika kita menemukan ada pendapat orang lain, pemahaman mereka berbeda dengan kita tentang Al-Quran. Sedangkan pemahaman itu dilandaskan kepada kebahasaan atau kepada hal-hal lain, maka kita tidak boleh menganggap pemahaman itu sesat atau mengkafirkan orang lain. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Hal yang selalu saya ulang-ulang, tafsir Al-Quran adalah bagian daripada cara orang untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Tetapi tafsir itu bukan Al-Quran. Jadi kalau Qurannya itu satu, tafsirnya beda, sikapi keragaman tafsir itu dengan anggapan bahwa saudara kita juga membaca Al-Quran, cuma beda dalam memahaminya. Sama dengan mazhab. Mazhab Islamiyah itu mazhab dari agama Islam. Tapi mazhab itu bukan agama. Benar bahwa dengan mazhab kita memahami pesan-pesan agama, kita melaksanakan aturan agama, tetapi mazhab bukan agama. Kalau mazhab bukan agama berarti mazhab itu bisa saja berbeda dengan kita, dan perbedaan itu tidak menyebabkan kita boleh menganggap mereka lain agama. Mereka tetap satu agama, tetapi beda pemahamannya terhadap teks-teks agama yang dibaca. Demikianlah keindahan yang ditawarkan Al-Quran. Hal-hal seperti ini di Quran banyak. Banyak benar. Dan keragaman itu muncul karena Al-Quran yang sudah menawarkan keragaman. Biasanya keragaman itu muncul ada dalam rangka tahfif, ya, untuk meringankan pada umat Islam. Atau untuk menutup celah bahwa ada orang yang boleh meninggalkan syariat Islam. Tidak ada seorang manusia pun boleh meninggalkan syariat Islam. Yang ada adalah kemudahan-kemudahan sehingga orang tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan syariat Islam. Dan tadi perintah pada Nabi Ibrahim, ayatnya itu. Dan ketika akan dipahami bahwa itu perintah kepada Muhammad, ayat juga itu. Dan secara kebetulan kedua-duanya benar. Seruan perintah ibadah haji pada mulanya diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan selanjutnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang membaca kitab suci, teksnya saja, jika orang memahami kitab suci Al-Quran seperti ini, lalu membandingkannya dengan agama lain, dengan kitab-kitab suci lain, akal yang sehat, hati yang jujur, pasti akan beriman kepada Al-Quran. Mengapa ada orang yang tidak beriman pada Al-Quran? Ya, karena pertama, orang terkadang mendengar berita dari orang yang sesungguhnya
tidak kenal Al-Quran itu sendiri, atau pada orang yang memang tidak suka dengan Quran. Ya, ada di antara umat Islam yang tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak membaca Al-Quran dengan dalam, bisa jadi ketika melihat saudaranya yang berbeda pemahaman terhadap Al-Quran, sikap kita akan sama seperti orang-orang kafir terhadap Al-Quran, sama-sama tidak mengertinya. Nah, itulah sekilas gambaran keindahan Al-Quran. Saya sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo entah sudah berapa kali membaca ayat ini. Mungkin ada 3, 4, 5 kali. Tetapi setiap kali kita baca, akan muncul pemikiran baru. Setiap kali kita baca baru, yang pada saat dibaca di kesempatan lain, belum sempat kita tangkap pemahamannya, dan saya tidak sempat memberikannya, karena memang muncul. Dari sini kita dapat menyimpulkan, pertama, bahwa ibadah haji itu adalah wajib, dan sudah diserukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan, saya belum ada panggilan. Tidak. Kalau orang sudah ada uangnya, ada biayanya, kemudian ditambah sekarang istitoahnya dengan memang kebijakan pemerintah Saudi, sudah selesai wajib, tiba-tiba ada orang yang membatalkan hajinya karena meninggal dan sebagainya, kemudian kita dipanggil, saat itu kita sudah dapat panggilan sebetulnya. Bagi orang-orang yang uangnya banyak, 300 jutaan. Dia tidak harus waiting list. Dia bisa membayar haji tahun ini juga. Tahun besok bisa berangkat. Dia tidak punya alasan untuk mengatakan, saya belum dapat panggilan. Itu bukan tidak dapat panggilan. Karena panggilannya ada di dalam Al-Quran. Kalau panggilan Nabi Ibrahim kita tidak dengar. Tapi kalau panggilan Al-Quran baca tiap hari. Kalau merasa tidak dipanggil, berarti dia tidak membaca Al-Quran. Atau tidak pernah dengar orang yang menjelaskan Al-Quran. Atau tidak pernah ngaji tentang fikih Islam. Ada gini hari orang yang saya belum dapat panggilan. Sebetulnya bukan tidak dapat panggilan, tapi budak barangkali karena sering pengajian. Yang kedua, bahwa ketika kita beribadah haji, sebenarnya di saat yang sama kita sedang mengunjungi situs, ya, situs bersejarah, yaitu peninggalan Kanjeng Nabi Ibrahim. Bahkan disunatkan sholat di situ, sholat sunat itu di situ. Selesai tawaf kita sholat sunat di situ. Ini menimbulkan dampak hukum buat kita semua tentang pentingnya memelihara situs. Nah, kalau situsnya hilang, nanti sejarah akan dipalsukan. Di Indonesia, karena banyak peristiwa yang tidak dicatat, sehingga catatan tadi dianggap sebagai bukti atau gambaran situs, maka banyak orang yang membuat sejarah palsu di Indonesia, memalsukan sejarah. Terutama sejak zaman penjajahan sampai hari ini, sangat banyak pemalsuan sejarah. Penting setiap peristiwa, jika memungkinkan, abadikan situsnya, jika tidak, tuliskan ceritanya, supaya tidak ada orang yang merusak sejarah bangsa ini. Dan yang ketiga, sunat bagi umat Islam, bahkan normal umat manusia, jika datang di kota suci untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang tidak punya keinginan untuk berziarah ke makam Rasulullah, jangan-jangan termasuk orang yang tidak termasuk anas, ya, karena wadzin finnas bil haji ya'tuka, serukan haji kepada manusia, nanti mereka akan datang padamu. Kalau ada orang yang tidak punya semangat untuk datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, jangan-jangan orang tadi sudah tidak pantas disebut dengan anas, tidak layak disebut dengan manusia, atau dia tetap manusia tetapi kesempurnaan akalnya dipertanyakan. Baik, saya kira ujung ayat memprediksikan hari depan. Yatukah rijalan. Yang pertama, di antara manusia itu ada yang datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir. Dan yang kedua, mengendarai onta yang kurus. Kurus itu menggambarkan
jauhnya perjalanan. Min kulli fajjin amik, dari daerah-daerah yang dalam yang jauh, dari segala penjuru negeri. Nah, onta kurus ini kan digambarkan sebagai perjalanan yang jauh. Tapi sebenarnya kalau sekarang kan onta kuda itu sudah bisa dialihkan pemahamannya kepada teknologi. Kendaraan sampai sekarang juga namanya kijang, kuda. Saya tidak tahu onta ada apa tidak. Mungkin kalau gambarnya onta harus tinggi, kepala mobilnya ya agak repot juga itu. Karena lehernya panjang ya. Tapi itu semua gambaran bahwa Rasul atau Al-Quran telah memprediksikan kemungkinannya akan adanya kendaraan-kendaraan yang bisa mengantarkan manusia ke Baitullah dari tempat yang jauh.